Sampurasun, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Hekala Aulia. Oh iya, tahukah kamu, di balik sejuknya udara pegunungan dan hamparan sawah yang meninjau, tersembunyi kisah panjang di balik sebuah kabupaten di Tatar Sunda, yaitu Cianjur. Kabupaten Cianjur berdiri sejak tahun 1677 Masehi, didirikan oleh Raden Arya Wiratanudatar, seorang tokoh yang karismatik yang dikenal sebagai Bupati Cianjur pertama. Cianjur berkembang sebagai daerah agraris, subur, damai, dan kaya akan budaya. Bahkan pada masa zaman Hindia Belanda, Cianjur menjadi salah satu daerah penting dalam jalur perdagangan hasil bumi. Bahkan sejak awal daerah ini dikenal sebagai lumbung pangan dan penghasil pertanian unggulan di tanah Pasundan. Namun, bukan hanya tanahnya yang subur, Cianjur juga kaya akan warisan budaya dimulai dari seni tari, seni tradisional, hingga makanan khas yang menggoda lidah. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara hidup manusia, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Dalam arti kata, merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Terdapat 10 objek dalam pemajuan kebudayaan yang salah satunya adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan secara lintas generasi. Pengetahuan tradisional dapat berupa kerajinan, busana, metode penyihatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Salah satu kekayaan kuliner yang menyimpan jejak pengetahuan tradisional adalah manisan buah. Manisan ini bukan hanya sekedar kudapan manis, tapi cerminan dari kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Manisan merupakan sejenis jajanan. Cita rasanya lebih manis karena proses pembuatannya memanfaatkan gula, sangat cocok untuk dikonsumsi untuk makanan cemilan. Menariknya lagi, cita rasa yang dihasilkan dari manisan Cianjur berbeda daripada manisan-manisan yang dibuat oleh daerah tertentu. Manisan ini diperkirakan telah ada pada tahun 60-an. Manisan hadir sebagai solusi masyarakat untuk mengawetkan bahan pangan. Bahan pangan yang dimaksud adalah buah-buahan. Bahkan sayuran juga menjadi bahan utama dalam proses pembuatannya. Cianjur sendiri merupakan tempat yang bagus untuk menanam bermacam-macam buah-buahan. Buah-buahan yang segar setiap musim bisa dipanen dengan hasil yang membanggakan. Karena buah biasanya tersedia secara musiman, tidak mengherankan jika buah-buahan ini akan tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Produksinya yang sangat besar ini tidak diikuti dengan distribusi yang baik. Hal ini dikarenakan oleh terganggunya distribusi buah-buahan di masa lampau. Buah-buah yang begitu melimpah tidak bisa disalurkan atau diedarkan ke berbagai tempat. Akibatnya, buah-buahan akan sia-sia seperti membusuk. Setelah sekian lama dihadapkan pada masalah tersebut, muncullah ide tentang bagaimana cara mengawetkan buah-buahan. Seorang perantau asal Tiongkok yang tinggal di Cianjur memperkenalkan teknik pengawetan buah. Teknik ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal dan lahirlah sebuah jajanan khas yang kita kenal hingga saat ini, yaitu manisan buah Cianjur. Meski terinspirasi dari budaya asing, manisan buah Cianjur mempunyai ciri rasa yang berbeda. Rasanya yang lebih manis, lebih lembut, dan memiliki kekhasan dari buah-buahan lokal seperti mangga, pala, salak, bahkan kedongdong. Warnanya yang cerah menggoda dan disimpan dalam toples-toples besar yang menjadi ciri khas oleh-oleh dari Cianjur. Kini, manisan buah tak hanya menjadi camilan yang lezat, ia juga menjadi bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ada seni dan teknik dalam memilih buah, mengolah, merendam, merebus, dan mengeringkan. Semuanya dilakukan dengan rasa cinta dan semangat menjaga warisan budaya. Tapi bagaimana ya sebenarnya proses pembuatan manisan buah ini? Yuk kita lihat. Pada dasarnya, dalam proses pembuatan manisan buah apapun yang digunakan prosedurnya tetaplah sama. Buah-buahan yang dapat digunakan harus memiliki kandungan dan juga tekstur yang cukup padat, baik itu mangga,
anggur, ceri, pepaya, nanas, kedongdong, salak, atau bahkan buah-buahan lokal lainnya. Buah harus dalam keadaan yang matang sempurna, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek, karena kualitas buah akan mempengaruhi rasa dan juga tekstur dari manisan. Mangga pertama, kita siapkan buah mangga lalu bersihkan buah dengan mengupas kulitnya. Potong-potong buah sesuai selera, misalnya dalam bentuk dadu, irisan tipis, atau sesuai bentuk yang diinginkan. Langkah selanjutnya, kita masukkan 1 sendok garam lalu aduk secara merata dan diamkan kurang lebih 2 jam. Penggunaan garam berfungsi untuk mengurangi getah atau cairan berlebih pada buah-buahan, meningkatkan rasa dan tekstur, membersihkan dan menghilangkan kotoran, serta membantu dalam proses pengawetan. Cuci mangga hingga benar-benar bersih untuk menghilangkan getah, kotoran, dan garam yang ada pada buah mangga. Campurkan gula pasir dengan air dalam perbandingan 1:1 atau 1:2, tergantung seberapa manis yang diinginkan. Pada prosedur ini menggunakan 500 gram gula pasir pada 500 ml air. Kemudian, masak air gula tersebut hingga mendidih dan gula benar-benar larut. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan pada larutan gula tersebut agar manisan buah nampak jauh lebih menarik. Diamkan air larutan gula hingga benar-benar dingin. Masukkan buah mangga yang telah dipotong-potong ke dalam sebuah wadah atau toples, kemudian masukkan air larutan gula yang telah mendidih tadi. Diamkan mangga tersebut kurang lebih selama 8 jam untuk memastikan gula meresap dengan baik pada buah sebelum siap untuk dikonsumsi. Manisan buah mangga yang nikmat dan lezat siap untuk dinikmati. Dari masalah distribusi buah, lahir solusi kreatif. Dari pertemuan budaya, lahir cita rasa yang khas. Manisan buah Cianjur adalah bukti bahwa budaya selalu berkembang, berakar pada tradisi, dan tumbuh dalam kebersamaan. Mari kita jaga, kita nikmati, dan kita teruskan warisan ini pada generasi berikutnya.